Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wisudanto. Hari ini kita diskusi topik yang menarik, yaitu pembelian dengan cara kredit. Khusus yang kita bahas hari ini adalah kredit kepemilikan rumah. Kita tahu semua bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan pokok, yaitu memiliki rumah. Saudara harus bijak dalam melakukan konsumsi dengan menggunakan kredit. Banyak masyarakat yang mengalami euforia dalam melakukan pembelian dengan menggunakan skema kredit, merasa tidak ada kas yang mengikat atau tidak ada batasan terkait pembelian, sehingga dia melakukan euforia dan membeli tidak lagi kebutuhan, tapi keinginan pun dibeli. Saudara harus bijak ketika saudara nanti memperoleh fasilitas pembiayaan, misalnya dari kartu kredit atau fasilitas pembiayaan lain yang terintegrasi dengan sistem Bank Indonesia. Karena ketika saudara memiliki masalah dalam sistem pembayaran menggunakan kartu kredit atau sistem pembiayaan lain yang terintegrasi dengan Bank Indonesia, maka saudara akan kesulitan ketika saudara mengajukan pembiayaan untuk kebutuhan pokok saudara, seperti pembelian rumah. Saudara, pemerintah Indonesia memberi berbagai kemudahan, utamanya kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang berkurangan, yaitu fasilitas kepemilikan kredit bersubsidi dari pemerintah. Sehingga ketika saudara mempunyai pinjaman yang memiliki kategori BDEP atau call 3 atau 2 gitu ya, maka saudara akan tidak dipermudah ketika mengajukan fasilitas pembiayaan ini. Untuk masuk ke dalam konsep pembiayaan rumah, maka saudara harus memilih, karena di dalam konsep pembiayaan di negara kita mengenal dua prinsip, yaitu pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Ketika kita bicara terkait dengan pembiayaan konvensional, maka saudara akan dikenalkan dengan berbagai macam skema. Misalnya suku bunga yang fix 1 tahun, kemudian floating untuk sampai akhir tahun. Kemudian ada suku bunga yang full floating. Dan ada beberapa yang fix sampai 3 tahun, kemudian floating. Nah, ini sebaiknya saudara konsultasi dengan tenaga ahli terlebih dahulu sebelum memutuskan, karena harus sesuai dengan arus kas yang saudara butuhkan. Di sisi lain, ada pembiayaan yang konsepnya syariah. Di dalam ekonomi syariah tidak mengenal adanya bunga. Mereka mengenal yang namanya economic value of time. Jadi sesuatu itu dimanfaatkan secara optimal sehingga waktu itu akan bernilai. Ya, dalam economic value of time atau yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah tidak mengenal adanya bunga. Saudara, dalam pembiayaan ini akan dikenalkan minimal 3 sistem pembiayaan, yaitu ijarah atau kita biasanya sewa menyewa gitu. Yang kedua adalah murabahah atau jual beli. Kemudian yang keempat adalah kerjasama atau kita menyebutnya musyarakah dan mudarabah. Dalam konsep ijarah, nanti saudara akan dikenalkan proporsi untuk sewa menyewa. Artinya saudara ketika membeli sesuatu berarti saudara menyewa, ya, kalau lewat bank. Dalam konsep mudarabah itu kerjasama, ya, mudarakah dan musyarakah kerjasama. Dalam konsep murabahah artinya bank membelikan saudara rumah, kemudian terjadi akad jual beli antara saudara dengan bank, dan di dalam akad jual beli itu disyaratkan margin atau keuntungan bagi bank. Kemudian senyaman dengan itu, ketika kapasitas saudara tidak bisa melakukan pembelian dengan tunai, maka saudara melakukan pencicilan yang jangka waktunya disesuaikan dengan kebutuhan saudara dan
adanya keriduan antara dua belah pihak. Ya, ada beberapa tips yang bisa Anda adaptasi ketika melakukan pilihan-pilihan ketika saudara akan mengambil kredit KPR. Saudara, dalam kepemilikan kredit KPR itu yang sudah pastinya adalah cicilan. Artinya cicilan yang saudara harus bayar. Sedangkan apa yang dijanjikan oleh bank terkait dengan bunga atau terkait dengan margin itu sifatnya fluktuatif, ya. Artinya kalau akadnya tersebut adalah akad murah bahak, pasti jangka waktunya juga mengikat, cicilan juga pasti. Untuk membandingkan mana yang paling memberikan keuntungan bagi saudara adalah saudara harusnya mencari suku bunga efektif dengan membandingkan antar cicilan tiap bulan antara satu skema pinjaman dengan pinjaman yang lain, kemudian saudara bandingkan suku bunga efektifnya. Maka di sana akan ketemu mana bank yang akan memberikan penawaran atau benefit yang terbaik untuk Anda. Saudara, yang kedua yang perlu saudara perhatikan terkait dengan uang muka. Semua skema pembiayaan mesti harus ada uang muka, yang mensyaratkan uang muka. Bisa jadi saudara menabung terlebih dahulu untuk memenuhi uang muka tersebut, tapi ketika saudara menabung, maka akan berpacu dengan tingkat inflasi yang terus meningkat sehingga harga rumah itu meningkat. Agar saudara tidak berpacu dengan harga rumah yang meningkat, bisa diajukan skema pembiayaan lain. Nah, di sini ada beberapa skema, yaitu terkait dengan skema peer-to-peer lending, ya, yang bisa mensyaratkan pinjaman dalam jangka waktu 2 tahun dengan maksimal pinjaman 2 miliar. Tapi di sini Anda harus bijak ketika mengajukan itu, betul-betul dihitung secara cermat, ya, sehingga nanti tidak menjadi kendala saudara dalam memiliki rumah, karena uang muka merupakan syarat pertama. Oleh karena itu, usahakan semuanya itu maksimal 30% dari pendapatan saudara, sehingga di sana akan menciptakan sebuah kenyamanan ketika saudara memiliki kredit rumah atau KPR. Saudara, tips yang terakhir untuk kepemilikan rumah, saudara, rumah merupakan kebutuhan pokok dan rumah merupakan investasi yang tidak ternilai harganya untuk keluarga. Oleh karena itu, sebelum saudara memutuskan untuk melakukan pembelian rumah, baik itu secara KPR atau secara langsung, sebaiknya saudara baik-baik berdiskusi dengan pasangan saudara, anggota keluarga untuk memutuskannya. Karena kredit kepemilikan rumah nanti sifatnya akan jangka panjang. Ada yang minimal 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Sehingga di sana dibutuhkan kesiapan seluruh anggota keluarga dan kekompakan seluruh anggota keluarga agar investasi untuk keluarga ini berhasil. Banyak kasus karena kekompakan, pembicaraan tidak berlangsung dengan baik di dalam anggota keluarga, maka terjadi kegagalan dalam kredit rumah. Oleh karena itu, bicarakan baik-baik dengan seluruh anggota keluarga sebelum saudara memutuskan. Ya, untuk kesimpulan kali ini, saudara, gunakan kapasitas Anda untuk melakukan pembelian dengan menggunakan kredit secara bijak, dengan cara membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Yang kedua, sesuaikan kapasitas saudara mengambil kredit dengan pendapatan saudara. Insya Allah, pembelian dengan cara kredit dapat memberikan manfaat yang optimal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.